Pernahkah kamu merasa lelah, padahal tubuhmu tidak melakukan banyak hal? Atau memasuki sebuah ruangan, lalu tiba-tiba suasananya terasa berat? Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Kita hidup di dunia yang mengajarkan manusia untuk percaya hanya pada apa yang terlihat, apa yang bisa disentuh, dihitung, dan dijelaskan. Tetapi sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu percaya bahwa ada sesuatu yang bergerak di balik kehidupan fisik, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, namun diam-diam mempengaruhi hati manusia. Sebagian menyebutnya aura, sebagian menyebutnya energi, dan sebagian lain menyebutnya jejak kesadaran. Dalam banyak tradisi spiritual, manusia dipercaya tidak hanya membawa tubuh, tetapi juga membawa getaran dari apa yang hidup di dalam dirinya. Setiap pikiran, setiap emosi, setiap luka yang tidak pernah benar-benar diselesaikan, meninggalkan sesuatu. Sebuah jejak halus yang terus bergerak bersama manusia kemanapun ia pergi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menganggap emosi hanya terjadi di dalam pikiran. Padahal, emosi mengubah cara seseorang berbicara, bergerak, mengambil keputusan, bahkan mempengaruhi atmosfer di sekitarnya. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang membuatmu merasa tenang, bahkan tanpa banyak bicara? Dan pernahkah kamu berada di dekat seseorang, lalu tubuhmu terasa lelah tanpa alasan yang jelas? Dalam spiritualitas timur, kondisi itu dipercaya terjadi karena manusia membawa energi dari keadaan batinnya. Ketika seseorang hidup dalam kedamaian, energinya terasa ringan. Ketika seseorang hidup dalam ketakutan, kemarahan, kebencian, atau kecemasan yang terus dipelihara, energi itu berubah. Energi negatif bukan selalu sesuatu yang mistis. Ia bisa lahir dari kemarahan yang dipendam terlalu lama, rasa iri yang terus diberi makan, trauma yang tidak pernah disembuhkan, atau pikiran gelap yang terus diulang setiap hari. Semakin lama emosi itu hidup, semakin kuat jejaknya tertanam di dalam diri manusia, dan tanpa disadari manusia mulai membawa beban itu kemanapun ia pergi. Mungkin manusia zaman dulu lelah karena bekerja keras, tetapi manusia modern lelah karena pikirannya tidak pernah benar-benar diam. Setiap hari, manusia dibanjiri informasi. Kemarahan, ketakutan, perbandingan hidup, berita buruk, suara-suara yang tidak pernah berhenti. Bahkan ketika tubuh sedang beristirahat, pikiran tetap berjalan. Media sosial membuat manusia melihat terlalu banyak kehidupan orang lain, terlalu banyak pencapaian, terlalu banyak konflik, terlalu banyak kemarahan kolektif. Dan perlahan, kesadaran manusia dipenuhi kebisingan emosional. Dunia modern tidak hanya menciptakan polusi udara, tetapi juga polusi batin. Emosi manusia bercampur di mana-mana. Kecemasan, tekanan, rasa tidak cukup, dan ketakutan akan kehilangan arah. Karena itu, banyak manusia terlihat tersenyum, tetapi jiwanya kelelahan. Banyak manusia terlihat hidup, tetapi kehilangan ketenangan di dalam dirinya sendiri. Ada sebuah pemahaman spiritual kuno yang mengatakan bahwa setiap emosi manusia memancarkan frekuensi tertentu. Dan frekuensi itu tidak langsung menghilang. Ia menyebar, bergerak perlahan, seperti gelombang halus di udara. Bayangkan seseorang yang hidup dalam kemarahan selama bertahun-tahun. Setiap hari pikirannya dipenuhi kebencian. Tubuhnya menegang, hatinya gelisah.
Dalam teori ini, semua itu menciptakan resonansi energi. Sebuah jejak emosional yang terus dipancarkan ke dunia di sekitarnya. Semakin banyak manusia membawa emosi yang sama, semakin kuat energi itu terkumpul. Karena itulah, beberapa tempat terasa damai, sementara tempat lain terasa berat, bahkan sebelum satu kata diucapkan. Dalam spiritualitas, energi dianggap seperti aroma yang tidak terlihat. Ia mencari tempat dengan resonansi yang serupa, ketakutan, tertarik pada ketakutan, kemarahan, menemukan kemarahan, dan luka sering bertemu luka yang lain. Pernahkah kamu memasuki sebuah tempat, lalu langsung merasa tenang? Dan pernahkah kamu berada di tempat lain, lalu hati terasa gelisah tanpa mengetahui alasannya? Dalam banyak pemahaman spiritual, tempat dipercaya menyimpan jejak emosi manusia yang pernah hadir di sana. Sebuah rumah yang dipenuhi pertengkaran, perlahan terasa berat. Sebuah ruang yang dipenuhi doa, terasa lebih damai. Dan alam sering memberi ketenangan karena ia belum dipenuhi kebisingan pikiran manusia. Mungkin dinding bukan hanya menyimpan suara, tetapi juga menyimpan suasana. Dalam konsep resonansi, manusia tidak hanya melihat dunia apa adanya. Mereka melihat dunia melalui energi yang hidup di dalam dirinya. Seperti radio yang hanya menangkap gelombang tertentu. Kesadaran manusia juga dipercaya lebih mudah terhubung dengan frekuensi yang serupa dengan keadaan batinnya. Orang yang dipenuhi ketakutan lebih mudah fokus pada ancaman. Orang yang hidup dalam kebencian lebih mudah menemukan alasan untuk marah. Orang yang terus merasa tidak cukup perlahan melihat hidup sebagai tempat kekurangan. Dan perlahan, hidup mulai mengikuti energi yang terus dipelihara setiap hari. Bukan karena semesta menghukum manusia, tetapi karena energi batin mempengaruhi cara berpikir, cara memilih, cara berbicara, dan arah kehidupan. Banyak manusia hari ini takut pada kesunyian, karena ketika dunia menjadi sunyi, mereka akhirnya mendengar isi pikirannya sendiri. Manusia modern terus berlari, tetapi tidak tahu kemana hatinya ingin pergi. Terlalu banyak distraksi, terlalu banyak suara, terlalu banyak hal yang ingin dikejar, hingga manusia lupa bagaimana rasanya benar-benar hadir di dalam hidupnya sendiri. Beberapa orang kehilangan arah bukan karena hidup terlalu sulit, tetapi karena batinnya terlalu penuh. Tidak semua energi berasal dari diri sendiri. Terkadang, manusia menyerap beban dari orang lain. Kita semua pernah mengalaminya, bertemu seseorang, lalu pulang dengan hati yang terasa berat, mendengarkan seseorang terlalu lama, hingga tubuh terasa lelah tanpa sebab yang jelas. Dalam spiritualitas, manusia dipercaya saling mempengaruhi melalui resonansi emosional. Semakin dekat hubungan, semakin besar pengaruh energinya. Karena itu, lingkungan bisa mengubah manusia, pertemanan bisa mengubah arah hidup, dan hubungan tertentu perlahan menguras energi seseorang tanpa disadari. Beberapa manusia tidak mewariskan harta, mereka mewariskan ketakutan. Orang yang hidup dalam luka sering tanpa sadar melukai orang lain. Kemarahan yang tidak disembuhkan berpindah kepada keluarga. Trauma emosional perlahan diwariskan melalui cara berbicara, cara mencintai, dan cara memperlakukan sesama. Karena energi yang tidak diselesaikan jarang benar-benar diam. Dia mencari tempat untuk tinggal. Banyak orang memahami karma sebagai hukuman, seolah kehidupan sedang mengadili manusia. Tetapi dalam banyak filosofi spiritual, karma lebih dekat pada jejak energi. Jejak dari pikiran, tindakan, niat, dan kesadaran yang terus manusia ciptakan sepanjang hidupnya.
Bayangkan, di dalam dirimu ada sebuah wadah, sebuah ruang spiritual, tempat manusia menerima jawaban atas doa-doanya, tempat cahaya masuk ke dalam kehidupan. Pada awalnya, wadah itu luas, terbuka, jernih. Tetapi seiring waktu, kemarahan, iri hati, kebencian, ketakutan, dan perbuatan masa lalu yang lahir dari energi negatif perlahan mulai menutupi wadah itu, sedikit demi sedikit, hingga ruang di dalam diri manusia menjadi semakin sempit. Bukan karena Tuhan menjauh, tetapi karena manusia perlahan menjauh dari kejernihan dirinya sendiri. Banyak orang terus meminta lebih banyak rezeki, lebih banyak keberuntungan, lebih banyak jawaban atas doa-doanya. Tetapi tanpa sadar, energi di dalam dirinya justru semakin tertutup. Karena itu, manusia tidak hanya diajarkan untuk meminta tetapi juga membersihkan diri, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga energi yang ia bawa setiap hari. Semakin manusia hidup dalam kesadaran positif, semakin ringan energi yang ia pancarkan. Semakin ia melepaskan kebencian, semakin terbuka ruang di dalam dirinya, dan perlahan wadah itu kembali terbuka. Mungkin inilah yang sebenarnya dimaksud banyak orang sebagai terbukanya jalan hidup, bukan karena semesta tiba-tiba berubah, tetapi karena manusia akhirnya siap menerima. Kadang jiwa tidak membutuhkan jawaban, ia hanya membutuhkan ruang untuk bernapas. Karena itu manusia perlu diam, menjauh sejenak dari kebisingan, mendengarkan dirinya sendiri, dan membiarkan energi yang lelah perlahan kembali tenang. Banyak manusia terus mencari jawaban di luar dirinya, padahal ketenangan sering lahir ketika manusia mulai kembali mendengar batinnya sendiri. Dalam kesunyian, manusia mulai melihat betapa banyak emosi yang selama ini dipendam, betapa banyak luka yang belum dilepaskan, dan betapa lelahnya jiwa karena terus membawa beban yang tidak pernah benar-benar diselesaikan. Kadang, yang dibutuhkan manusia bukan dunia yang baru, tetapi hati yang lebih jernih untuk menjalani hidup. Energi positif bukan berarti selalu tersenyum, bukan berarti berpura-pura kuat, dan bukan berarti menekan kesedihan. Cahaya sejati bukan berarti tidak pernah gelap, tetapi mampu tetap sadar, bahkan ketika berada di dalam kegelapan. Karena manusia yang benar-benar tenang, bukan manusia yang tidak memiliki masalah, tetapi manusia yang tidak lagi membiarkan kegelapan menguasai kesadarannya. Kedamaian bukan tentang hidup tanpa ujian, tetapi tentang kemampuan menjaga hati di tengah dunia yang terus bergerak tanpa henti. Dan mungkin, energi positif yang paling nyata adalah ketika manusia mulai berhenti menyebarkan luka kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Menariknya, beberapa penjelasan modern menunjukkan bahwa manusia memang saling mempengaruhi lebih dalam dari yang kita sadari. Psikologi mengenal istilah emotional contagion. Emosi dapat menular. Tubuh manusia secara otomatis membaca ekspresi, nada suara, bahasa tubuh, bahkan ketegangan emosional orang lain. Karena itu, berada di sekitar orang yang cemas dapat membuat tubuh ikut tegang. Lingkungan penuh konflik dapat meningkatkan stres, dan emosi negatif yang terus dipelihara perlahan mempengaruhi kesehatan, kualitas tidur, hubungan, bahkan cara seseorang menjalani hidup. Mungkin inilah alasan mengapa manusia sejak dulu percaya tentang energi, karena jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang, manusia sudah merasakan bahwa hati manusia dapat saling mempengaruhi. Mungkin energi negatif bukan bayangan hitam yang melayang di udara, tetapi jejak emosi manusia yang terus hidup, berpindah, dan saling mempengaruhi. Dan mungkin menjaga energi diri bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang lebih sadar terhadap apa yang kita pikirkan,
apa yang kita rasakan, dan apa yang kita sebarkan kepada dunia. Karena setiap manusia meninggalkan sesuatu di tempat yang ia lewati. Sebuah ketenangan, atau sebuah kekacauan, sebuah cahaya, atau sebuah luka. Dan mungkin kehidupan luar manusia perlahan tumbuh, mengikuti dunia yang ia bangun di dalam dirinya sendiri. Jika hati dipenuhi kemarahan, hidup perlahan terasa sempit. Jika jiwa dipenuhi ketakutan, dunia terlihat menakutkan. Tetapi ketika manusia mulai menjaga kesadarannya, menjaga pikirannya, menjaga niatnya, dan menjaga energi yang ia bawa setiap hari, perlahan ruang di dalam dirinya kembali terbuka. Dan mungkin disitulah kehidupan mulai berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi karena manusia akhirnya siap menerima cahaya yang selama ini tertutup oleh dirinya sendiri. Dan pertanyaannya, energi seperti apa yang sedang kita bawa hari ini?